Yuk sialan adik-adik. Kurang keras. Tadi belum sarapan. Coba yang belah sini dulu. Sialan adik-adik. Yang ini tadi sarapannya apa? Bacang ya? Siomay? Coba sialan adik-adik. Sama-sama 1, 2, 3. Yuk hari ini kakak mau cerita. Tolong dikeluarin dulu. Oke. Kita baca ya. 1, 2, 3. The light apa ya? Yang bisa bahasa Inggris? Hah? Ya, terang itu. Sebelumnya kakak mau tebak gambar. Kakak sekolah minggu udah siap sama mic-nya? Siapa aja tadi yang pegang mic? Ada yang pegang mic? 3 orang mic. Kakak 3 orang. Mic-nya ada? Mic-nya. Belum disiapin? Ada mic-nya? Singer tadi, singer, tolong mic-nya. Ada mic-nya? Oke. Kita coba tebak gambar ya. Kita keluarin dulu yang pertama. Adik-adik boleh tebak. Ini 5 orang, 5 anak, 5 anak, 5 anak. Apakah ini nanti yang betul hadiah akan dapat hadiah. Coba sebentar hadiahnya. Coba tolong diambil hadiahnya. Ya anakku, ya tolong diambil hadiahnya. Boleh ditebak? Ya sebentar, itu udah ada 5 orang. Yuk sebutin apa? Kira-kira apakah ini? Hah? Apa? Kunci. Hah? Kunci. Yang kedua? Coba, nggak apa-apa. Yang kedua apa? Suruh kata tebak. Lonceng. Ada lagi yang mau nebak? Apa? Nggak kedengeran saya. Kunci. Oke. Coba dikeluarin lagi yang terakhir gambarnya. Apa ini? Kunci. Oke, Kak tadi yang pertama nebak siapa? Yang betul? Ada dapat hadiah, diangkat hadiahnya, Kak? Nah, dapat hadiah untuk yang pertama nebak tadi siapa? Siapa tadi yang pertama nebak, Kak? Mana? Yang itu dapat hadiah. Coba kita lihat, betul nggak kunci? 1, 2, 3, keluarin. Ya betul kunci, pernah lihat kunci seperti ini? Pernah, ya udah boleh duduk lagi kasih hadiahnya. Hati-hati hadiahnya sangat berharga, jangan sampai jatuh karena itu bisa pecah. Oke. Hari ini kakak mau cerita tentang kunci. Adik-adik pernah punya kunci seperti ini? Yang pernah, coba angkat tangan kakak pengen lihat. Oke, kakak tanya dulu sekarang. Siapa yang pengen punya kunci seperti ini? Buat apa? Diklik lagi selanjutnya. Diklik, tolong diklik. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 16 ayat A. Kepadamu akan kuberikan kunci. Kakak tanya sekali lagi, siapa yang pengen kunci kerajaan surga? Angkat tangan yang tinggi, lambain tangannya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pengen kunci kerajaan surga? Kurang keras, pengen gak? Yang pengen bilang yes. Kunci kerajaan surga. Tapi kunci ini tidak diberikan sembarangan, hanya kepada orang-orang tertentu. Adik-adik mau? Kurang keras mau? Nah ada syaratnya. Syarat adik-adik yang bisa mendapatkan kunci, adik-adik harus jadi anak Tuhan Yesus. Siapa di sini yang udah jadi anak Tuhan Yesus? Udah? Jadi anak Tuhan Yesus itu firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi anak Tuhan Yesus itu harus lahir baru. Apa? Apakah lahir baru?
Artinya saya harus jadi bayi lagi. Masuk ke perut mama saya, terus mama saya mulus lagi. Oh. Terus keluar lagi. Lahir baru seperti apa? Tobat, yang lain. Hah? Bertobat. Ada yang udah lahir baru di sini, coba angkat tangannya udah lahir baru. Nah, lahir baru itu seperti ini adik-adik. Lahir baru itu seperti ini. Shh, dengerin. Kalian berdoa, tutup mata, terus bilang seperti ini. Tuhan, saya tahu saya orang berdosa, upah dosa maut, masuk neraka. Tapi saya hari ini mau terima Tuhan Yesus. Udah pernah doa seperti itu? Oh, mungkin ada yang belum. Sekarang yang mau kunci bilang amin. Jadi yang dikasih kunci adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Yuk sekarang kita mau berdiri semuanya. Kita mau lahir baru dulu semuanya ya. Supaya kita dapat kunci. Yuk cepetan. Kita sama-sama berdoa, ikuti kakak berdoa. Suaranya harus didengar sama kuping kalian, amin. Tutup matanya semuanya, tutup matanya. Tutup matanya semuanya. Mungkin ada dari ibu bapak yang belum pernah lahir baru, tidak apa-apa. Hari ini kita sama-sama lahir baru. Ikuti kakak berdoa, suaranya harus kedengaran sama kuping kalian, telinga kalian. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa. Upah dosa, maut, masuk neraka. Tetapi hari ini saya buka hati, saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Sekarang saya sudah lahir baru. Amin. Tepuk tangan semuanya. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik sudah punya kunci. Boleh duduk semuanya. Coba. Udah punya kunci semuanya? Tapi kuncinya buat apa kak? Kuncinya buat apa? Kita klik lagi ya. Udah punya kunci nih semuanya. Kita klik lagi, kuncinya buat apa lah ya? Kunci buat buka? Buat buka? Pintu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat. Akulah barang siapa masuk, ia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi gini adik-adik, kalau adik-adik tadi belum punya kunci, adik-adik hidup dalam kegelapan. Seperti tadi, Spike mencuri damai sejahtera kamu. Spike mencuri ketenangan hati kamu. Spike bikin kamu ketakutan. Spike bikin hati kamu kecewa. Spike tidak ada ketenangan. Semuanya dicuri oleh iblis. Sebelum kalian punya kunci dan buka pintu, hidup kalian dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan katakan, akulah Adik-adik kalau pulang ke rumah masuknya lewat pintu atau lewat jendela? Siapa di sini kalau pulang ke rumah lewat jendela masuknya? Oh ada masuk lewat jendela. Ada lagi di sini yang kalau pulang rumah masuknya lewat genteng, ada? Ada juga lewat genteng. Ada lewat genteng masuknya ya. Nah firman Tuhan katakan gini. Setiap orang yang masuk tidak melalui pintu, dia adalah seorang pencuri. Jadi kalau yang gak masuk lewat pintu, dia adalah seorang pencuri. Mau kita sama-sama buka pintunya, yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes. Yuk tolong diklik lagi, kita akan membuka Tadi bilang kakak kalau belum buka pintu kita hidup dalam dosa, betul. Iblis menguasai hidup kita.
Adik-adik ada di sini yang pernah takut? Kalau pipis malam-malam takut. Di sini ada yang masih suka ngompol? Oh, ada yang masih suka ngompol ya. Oke, ada di sini yang pernah, bukan pernah, yang punya musuh, ada. Yang punya musuh lebih dari satu. Oh, banyak. Yang punya musuhnya 3. Ada. Yang punya musuhnya satu kelas semuanya musuh. Ada. Nah, adik-adik, nggak boleh ya punya musuh ya. Musuh kita cuma satu, siapa? Iblis. Kita sama-sama buka pintunya, amin. Kita sebutin 1, 2, 3 ya, sama-sama ya. 3, tepuk tangan semuanya, dibuka pintunya. Ada apa di balik pintu itu? Nggak taunya. Di balik pintu itu ada terang. Tuhan bilang, akulah terang. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapat keselamatan selalu kecuali melalui Tuhan Yesus. Akulah terang itu. Adik-adik, tadi adik-adik terima Tuhan Yesus, amin. Artinya kegelapan sudah diganti oleh terang sekarang. Kalau adik-adik masih takut, apa yang harus adik-adik lakukan? Apa? Hah? Oh, nyalain lampu kalau misalnya karena takut. Yang lain ada kalau takut harus ngapain? Berdoa. Kalau lagi sedih harus ngapain? Berdoa juga. Kalau lagi sebel sama temennya ngapain? Berdoa juga. Kalau lagi sebel sama papa mama, pernah sebel sama papa mama? Terus ngapain? Kak, kalau lagi sebel sama papa mama, saya ngomel dong. Saya bilang, "Mah, jangan ganggu saya lagi main handphone. Jangan ganggu saya. Saya nggak mau mama ganggu saya." Benar kayak gitu boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Sesudah kita masuk melalui pintu, yaitu melalui Tuhan Yesus, kita harus belum semuanya. Belum semuanya. Kita harus bangkit dan jadi terang. Amin. Amin. Lanjut. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan setelah kita ada di dalam terang? Ajak teman-teman kalian, amin, untuk merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik mau merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Mau? Mau enggak? Teman-teman kalian juga merasakan kebaikan Tuhan Yesus, adik-adik mau? Yuk adik-adik sekarang kita deklarasiin. Ya, kita ngomong seperti ini. Bangkit dan jadi pemenang. Bisa? Bisa? Suara yang keras. 1, 2, 3. Oh belum semuanya. 1, 2, 3. Sama-sama bareng-bareng yang kompak. 1, 2, 3. Bangkit dan jadi. Sekali lagi lebih keras. 1, 2, 3. Bangkit. Tepuk tangan semuanya. Adik-adik, kakak pernah tanya ke teman kalian. Saya tanya gini. Saya lupa namanya. Anggap aja namanya Amir ya. Mir. Kamu suka bikin dosa enggak? Iya. Dosanya apa? Ngebohong. Terus sudah kamu ngebohong, kamu ngapain? Biasa aja. Terus kamu ada perasaan gak enak gak di hati? Enggak. Jadi kamu udah bohong, terus bohong lagi? Iya. Terus kamu merasa berdosa enggak? Enggak. Kakak tanya, ada gak adik-adik yang pernah seperti itu? Ada. Bikin dosa, tidak merasa berdosa. Ada? Ada. Nah, sebentar. Berarti masih ada. Dengerin. Kalau dalam hati kita ada Roh Kudus akan ingetin kita itu dosa. Kakak pernah bikin salah.
Terus Roh Kudus ngomong sama saya, itu dosa, itu gak boleh. Tapi kalau adik-adik ngerasain seperti ini, saya ngebohong gak ngerasa dosa. Saya ngebohong lagi tidak merasa dosa. Saya ngebohong lagi biasa aja. Hati-hati adik-adik, apakah ada Roh Kudus di dalam hati kita semua? Ya, yuk dengerin. Nanti kita mau sama-sama berdoa supaya kita tidak dikuasai lagi oleh iblis. Mau? Supaya kita terima Roh Kudus, mau? Supaya kita mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus, mau? Yuk adik-adik sekarang. Siap? Kita akan berdoa sama-sama. Kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Pemain musik bisa menempati tempat. Yuk. Yuk, tutup matanya. Semua tutup matanya. Semua dalam sikap doa. Tutup matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Tutup matanya semuanya. Tutup matanya. Gak ada yang lihat kiri. Gak ada yang lihat kanan. Tutup matanya, jangan lihat kiri, lihat kanan. Tutup matanya. Yo, para orang tua juga tutup matanya. Tuhan datang ke dunia, memberikan damai. Dia Raja segala Raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia lahir ke dunia, memilih tempat yang paling hina. Sebuah gua, bekas kandang domba. Dia lahir di tempat yang begitu kotor dan hina. Supaya kita yang hina ini dimuliakan. Adik-adik angkat tangannya, tutup matanya. Siang ini Tuhan Yesus, kami buka hati kami, kami angkat tangan kami. Engkau memberkati kami dengan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Siang ini Tuhan, Kau ubah hati kami. Insafkan kami atas semua dosa Tuhan. Insafkan kami atas semua dosa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Adik-adik minta Roh Kudus sama Tuhan Yesus. Tuhan, Roh Kudus penuhi hati saya. Bangkitkan saya dan jadi pemenang. Supaya kami tidak menjadi umat yang kalah. Supaya kami tidak hidup di dalam kegelapan. Supaya kami tidak selalu berbuat dosa lagi, dan dosa lagi. Dan kami tidak merasa bersalah Tuhan Yesus. Tuhan siang hari ini, bangkitkan anak-anak Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di keluarga demi keluarga. Orang tua yang sudah diberikan kunci oleh Tuhan Yesus untuk mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya takut akan Tuhan. Yuk para moms, para dad, percaya Tuhan berikan kunci buat kalian untuk mendidik anak-anak kalian semuanya. Supaya anak-anak kalian sepanjang hidupnya selalu percaya sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, minta Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hati kami, penuhi hati kami, penuhi hati kami, ubah hati kami jadi baru, ubah hati kami jadi baru Tuhan Yesus, ubah hati kami jadi baru. Ubah hati kami jadi baru Tuhan. Terang-Mu memenuhi kami. Terang-Mu memenuhi kami. Terang-Mu memenuhi kami. Menguasai kami. Yuk adik-adik minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tempat ini saat ini.
Minta apapun yang kalian inginkan. Minta urapan yang baru. Minta hati yang baru. Minta hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Orang tua minta hati yang mengasihi Tuhan dan anak-anak. Anak-anak minta hati yang mengasihi orang tua. Keluarga demi keluarga akan dipulihkan. Tuhan Yesus sayang keluarga. Hubungan suami istri akan dipulihkan. Ekonomi kalian akan dipulihkan. Kesehatan kalian akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai. Untuk memberikan damai dan sukacita. Terima adik-adik. Terima kuasa. Terima urapan. Hati yang baru. Hati yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan sayang kalian semua. Tuhan sayang anak-anak kecil. Tuhan sayang keluarga. Pulihkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan apapun masalah kalian. Saat ini minta sama Tuhan untuk dipulihkan. Ya adik, mungkin ada adik yang lagi sakit hari ini. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Musiknya tolong dimatikan. Ada musik ini. Musiknya tolong dimatikan. Adik-adik yang sakit, angkat tangannya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kalian disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kalian dipulihkan. Tuhan sudah menanggung setiap derita dan sakit kalian. Terjadi sesuai dengan iman kalian. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang lagi sedih hari ini, angkat tangan yang tinggi. Yang ada penderitaan di dalam hati, ada masalah di keluarga, angkat tangan yang tinggi. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan. Hati kalian dipulihkan, keluarga kalian dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi sesuai dengan iman kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin ada yang suka diganggu, malam-malam suka diganggu, suka dikasih mimpi yang buruk, angkat tangan yang tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, segala keterikatan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah umat pemenang. Bilang sama Tuhan Yesus, saya umat pemenang. Saya tidak dikuasai oleh iblis. Saya dikuasai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya berikan tepuk tangan buatnya Maria, buat Tuhan Yesus. Lebih Maria lagi buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Kita akan tutup nanti dengan doa berkat oleh Pak Gembala. Yuk tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menolong saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus, saya serahkan hidup saya, keluarga saya, sekolah saya, kesehatan saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Saya masuk 2024 dengan pertolongan dari Tuhan. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita buka hati, kita buka tangan. Seperti mau menerima sesuatu, kita akan terima berkat dari Bapak Gembala.
Tutup matanya. Tutup matanya. Ayo adik-adik kita angkat tangan semua. Orang tua juga ya. Mana tangan-tangan yang diangkat? Om mau lihat. Bapak terima kasih untuk pagi siang hari ini. Engkau sungguh luar biasa. Firman-Mu begitu menguatkan kami. Kami diberikan kunci yang sah menjadi anak-anak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dengan mahkota daripadamu Tuhan. Terima kasih. Terimalah, pulanglah berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan menjadi pemenang-pemenang mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Katakan haleluya, puji Tuhan. Bible says that He leads us in triumph in Christ. He will shine upon us and He will give us light. The Bible says, who waits upon Him will get rest. They run and don't grow weary. They walk and not be faint. The Lord is my portion, therefore I hope in Him completely. And I will never fall 'cause Jesus holds my hands. He holds my hands. I will stay close to God 'cause I am friend in Him. I will rest towards the sun 'cause I know He's with me. I fly like an eagle, but you say I never get tired. I'm holding God's promises. No one will rise up and be victorious. Janji-Mu, ku berjalan dalam kemenangan. Kau yang menuntunku, Kau terang hidupku. Janji